Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, Bapak, Ibu, dan ikhwan akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang sampai hari ini dan detik ini memberikan nafas kehidupan kepada kita. Yang Allah Subhanahu wa taala pula yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sebentar lagi bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan semoga salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berusaha untuk jujur sejenak bahwa Ramadan yang sebentar lagi kita hadapi, sudah berapa Ramadan yang kita lalui. Mungkin sebagian dari kita sudah melalui 10 kali Ramadan, 20 kali Ramadan, 30 kali Ramadan. Tapi pertanyaannya adalah bukan berapa banyak atau Ramadan yang sudah kita lalui, tapi yang perlu kita tanyakan pada diri kita adalah berapa banyak Ramadan yang itu benar-benar mengubah kita. Dan yang lebih dalam lagi, hadirin dan hadirat rahimakumullah, berapa banyak Ramadan yang itu bukan hanya mengubah kita tapi juga mengubah keluarga kita. Karena ada sebagian dari kita, dia rajin ke masjid tapi anaknya jauh dari masjid. Ada orang yang dia rajin baca Al-Quran tapi rumahnya sepi dari lantunan Al-Quran. Ada orang yang semangat beribadah tapi keluarganya tak pernah dia ajak untuk beribadah kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, kata Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan apabila kita perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan hanya untuk menjaga diri kalian, tapi Allah perintahkan untuk juga menjaga keluarga kalian. Karena bisa jadi seseorang dia selamat tapi keluarganya tidak selamat. Dan ketika keluarga kita tidak selamat, jamaah rahimakumullah, itu adalah kesedihan yang sangat besar. Kesedihan yang sangat besar. Dan apabila kita bayangkan, hadirin dan hadirat rahimakumullah, kelak akan datang suatu hari yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan hari ini, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari ketika seluruh manusia berdiri menghadap kepada Rabb semesta alam. Yang kita tahu hari itu bukan hari biasa, bukan hari-hari kita libur menyambut bulan suci Ramadan. Hari penentuan, hari yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa wudi'al kitabu fataral mujrimin musyfiqina mimma fih, hari yang diletakkan kitab catatan amal, lalu engkau melihat orang-orang yang berdosa ketakutan terhadap apa yang tertulis dalam kitab tersebut. Nah, pada saat itu kita semua berdiri di hadapan Allah sendirian, tanpa jabatan, pangkat, harta, teman, yang mana ini Allah juga tekankan, walaqad ji'tumuna furada, dan sungguh kalian akan datang kepada kami sendiri-sendirian, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kalian pertama kali juga dalam kondisi
sendirian. Hadirin dan hadirat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, hari yang tak terbayangkan dalam benak kita, dan semuanya sama di hadapan Allah, semuanya hina di hadapan Allah. Amal ditimbang sebagaimana yang Allah firmankan, fa amma man thaqulat mawazinu, adapun orang yang berat timbangan amalnya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari itu yang Allah mungkin ampuni dosa-dosa kita, mungkin Allah selamatkan kita, mungkin Allah bukakan pintu surga untuk kita. Siapa yang tidak bahagia kalau Allah bukakan pintu surga, Allah ampuni, Allah selamatkan kita? Tapi pernahkah terbayangkan kita jamaah rahimakumullah, ketika kita menoleh ke kanan, menoleh ke kiri kita, mana istri kita? Menoleh ke belakang, mana anak kita? Menoleh ke depan, mana keluarga kita? Dan rupanya tidak ada. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Yang ini pun ditekankan oleh Allah Jalla wa'ala dalam firman-Nya, yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari ketika seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, juga lari dari ibunya dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dan juga lari dari pasangannya dan anak-anaknya. Kenapa mereka lari? Allah jelaskan, likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu punya urusan yang membuat dia sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa menggantikan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menasihatkan kepada sang putrinya Fatimah radhiyallahu anha, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad, salini ma syi'ti min mali, silakan kau minta kepada ayahmu ini harta sesuai dengan kemauan engkau. La ughni anki minallahi syai'an, tapi ayahmu ini tidak bisa menyelamatkanmu dari Allah sedikit pun. Perhatikan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara sang ayah dengan sang putri, wanita penghuni surga, sang ayah pembuka pintu surga, tidak bisa menyelamatkan putrinya tanpa amal. Maka coba renungkan, bayangkan dengan kita jamaah, saat hari itu hati kita hancur karena ternyata selama di dunia kita hanya sibuk memperbaiki diri kita sendiri, tapi kita tidak memperbaiki keluarga kita. Kita yang rajin ke masjid, tapi kita tidak pernah mengajak anak istri kita. Kita rajin baca Al-Quran, tapi tidak kita ajarkan kepada keluarga kita. Kita takut masuk neraka, tapi kita tidak takut keluarga kita masuk ke dalam neraka. Makanya di surah At-Tahrim tadi ayat yang ke-6, Allah telah mengingatkan, wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah. Bapak, Ibu, dan ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang sebentar lagi itu adalah kesempatan untuk menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan keluarga kita, agar kelak suatu hari nanti kita tidak berdiri sendirian di depan pintu surga, tapi kita masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dari perkataan para malaikat, Rabbana wa adkhilhum jannati adni allati wa'adtahum, wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang kau janjikan, bersama orang-orang wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, bersama orang-orang soleh dari ayah mereka, pasangan mereka, dan keturunan-keturunan mereka. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita ingin menggapai Ramadan penuh berkah bersama keluarga kita, maka di antara perkara penting yang perlu kita camkan adalah, jadilah ketika memasuki Ramadan kita itu menjadi orang atau keluarga, khususnya kepala rumah tangga, yang punya target.
Ramadan itu sebentar jemaah. Dan yang membuat orang-orang beriman bersedih itu adalah bahwasanya Ramadan itu sangat cepat berlalu. Dan cepatnya berlalunya Ramadan ini adalah pernyataan yang Allah Subhanahu wa taala juga nyatakan dalam Al-Baqarah 184. Yang mana kata Allah, Ramadan itu disifati dengan ayyaman ma'dudat. Puasa Ramadan itu hanya beberapa hari yang terhitung saja. Allah tidak mengatakan ayyaman katsirah, hari yang banyak. Allah hanya menyatakan ayyaman ma'dudat, hanya hari-hari yang terhitung. Artinya kata para ulama sedikit, artinya cepat, artinya terbatas. Yang mungkin mayoritas kita merasakan baru kemarin kita berkata masih lama Ramadan, tiba-tiba sebentar lagi Ramadan, tiba-tiba sudah malam ke-10, tiba-tiba sudah ke malam ke-20, tiba-tiba sudah 10 malam terakhir, dan tiba-tiba sudah takbir berkumandang dan selesailah Ramadan tersebut. Dan jamaah rahimakumullah, yang lebih menyedihkan, ada orang keluar dari Ramadan kondisinya sama seperti dia masuk Ramadan. Tidak ada perubahan, tidak ada kedekatan kepada Allah, kedekatan kepada Al-Quran, kedekatan kepada rumah Allah. Dan Nabi telah mengancam tentang model yang seperti ini, raghima anfu rajulin, celaka seseorang adraka Ramadan, bertemu masuk bulan Ramadan, thumman salakha, dan Ramadan itu berlalu, qabla an yughfaralah, tapi rupanya dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa celaka, raghima anfu rajulin, yang artinya rugi besar, sangat merugi. Dia rugi bukan dia nggak dapat THR, dapat tunjangan, dapat harta, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Kenapa orang bisa tidak dapat ampunan tersebut? Karena diantaranya kata para ulama, masalahnya adalah dia masuk Ramadan tanpa target, dia masuk Ramadan tanpa kesungguhan, dia masuk Ramadan hanya sekedar menjadi rutinitas belaka. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketika masuk Ramadan agar kita mendapatkan berkahnya untuk keluarga kita pula, masuklah dengan konsep fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, kalau kita bicara lomba jamaah, lomba itu orang yang mengikuti perlombaan. Tadi yang mungkin lewat Jalan Ampera melihat banyak orang lomba ya. Lomba apa sih? Hah? Gak ada yang lewat Ampera tadi. Lomba mancing. Punya target apa enggak kalau mancing? Mungkin ada yang ikut tadi kali. Punya target apa enggak? Kalau saya sih minimal 5 kilo lah Pak Ustadz katanya. Orang ikut lomba itu punya target. Tidak ada lomba itu tanpa target. Kalau seorang ikut lomba tapi tidak peduli menang atau kalah, ini bukan lomba namanya. Itu hanya senang-senang saja, fun-fun saja. Dan banyak dari kaum muslimin ketika memperlakukan Ramadan seperti itu, bukan perlombaan menuju surga Allah, tapi hanya sekedar rutinitas tahunan. Maka bagaimana dia akan menggapai keberkahan Ramadan bersama dengan keluarganya tersebut? Padahal semua dari kita nggak ada yang mau masuk surga sendirian, tapi ingin didampingi dengan istri, anak, orang tua, dan karib kerabat kita. Dan para salafus saleh ketika memasuki Ramadan, mereka punya target yang besar. Saking besarnya targetnya para salaf terdahulu, jauh-jauh hari mereka sudah punya planning. Mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar dipertemukan dengan Ramadan. Ya, dan 6 bulan setelahnya mereka meminta kepada Allah agar amal Ramadan mereka itu diterima. Hadirin dan hadirat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, itu yang perlu kita camkan, bahwa agar kita mendapatkan keberkahan Ramadan untuk keluarga kita, berikan target, berikan capaian untuk agar keberkahan itu betul-betul hadir di kita dan keluarga kita. Yang mana kadang-kala target kaum muslimin itu sangat rendah. Apa biasanya target
kalau dalam rumah tangga keluarga di Ramadan itu? Ya hanya sekedar nanti hari pertama kita buka puasa di mana, kan begitu. Nanti hari pertama menu sahurnya apa. Kalau udah penghujung biasa targetnya apa jemaah? Nanti beli baju lebarannya, dress code-nya apaan? Tahun ini warna putih, tahun depan warna merah, tahun ketiganya merah putih, kan begitu. Nggak ada target memperbaiki iman, nggak ada target lebih mentadabburi Al-Quran, nggak ada target memperbaiki kekhusyuan sholat, target memperbaiki keluarga. Karena bisa jadi Ramadan terakhir. Ini yang perlu kita camkan dan kita perhatikan agar Ramadan kita itu penuh dengan keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Harus jelas targetnya. Kalau urusan dunia saja banyak orang punya target yang jelas, target cicilannya, target beli rumahnya, kendaraannya. Kenapa target ke surga bersama keluarga kadang nggak jelas, kadang nggak ada. Ya, ini yang perlu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian jemaah sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah, agar kita menggapai Ramadan penuh berkah bersama keluarga, bukan hanya diri kita sendiri. Selain memiliki target, jadikanlah rumah kita itu hidup dengan Al-Quran. Hidupkan rumah kita itu dengan Al-Quran. Karena rumah itu bisa hidup dan bisa mati. Dan jemaah coba bayangkan, dua rumah yang pertama itu TV-nya gede, 50, 60 inch, 100 inch mungkin, lengkap dengan internet terkencangnya, ada sofa mahal empuknya, ada semua fasilitas. Tapi rumah yang dengan fasilitas tersebut tidak pernah ada tilawah, tidak pernah ada zikir, tidak pernah ada salat sunnah. Mungkin orang melihat rumah ini terlihat hidup, padahal di sisi Allah rumah seperti itu rumah yang mati. Kemudian yang kedua, rumah yang sederhana, subsidi lagi gitu kan ya. Sederhana, subsidi, ya berapa kecil, paling 36, biasa saja. Tapi di rumah sederhana itu tiap hari ada tilawah, ada zikir, ada sholat. Rumah yang terlihat sederhana ini di sisi Allah Subhanahu wa taala hidup dan bercahaya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fi." Perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya, wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi, dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya, mathalul hayyi wal mayyiti, adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Dan kita perhatikan perumpamaan Nabi ini bahwa rumah yang hidup bukan sekedar masalah terang lampunya atau enggak ada lampunya, gelap atau bagus jeleknya rumah tersebut, tapi Nabi umpamakan seperti orang hidup dan orang mati. Ini yang perlu kita perhatikan khususnya di Ramadan. Rumah yang ada Al-Quran di dalam rumah tersebut, maka dia akan hidup. Dia akan hidup. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan tentang hadis tersebut, beliau mengatakan fihi al-hathu ala dzikrillah ta'ala fil buyuti. Hadis ini berisi anjuran untuk memperbanyak zikir kepada Allah di rumah-rumah. Artinya jangan sampai rumah, apalagi di Ramadan, rumah itu kosong dari tilawah Al-Quran, kosong dari zikir pagi petang, sholat sunnah, doa-doa dan seterusnya. Karena ibadah-ibadah tadilah yang akan membuat rumah itu hidup. Dia khususnya bagi para ibu-ibu sekalian, karena ibu-ibu yang paling demen ini. Rumah itu hidup bukan sekedar masalah dekorasinya, bukan masalah catnya, bukan masalah furniturnya, tapi bagaimana pengingatnya, zikirnya, doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini diantara cara bagaimana agar Ramadan dan seorang meraih keberkahan Ramadan bersama dengan keluarganya tersebut. Dan itulah kenapa banyak rumah itu tidak tenang. Kenapa tidak ada ketenangan di rumah? Kenapa penghuninya gelisah? Mungkin mudah marah, mudah stres, mudah tidak tenangan.
Karena rumah itu kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28, Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ramadan adalah momentum kita menghidupkan rumah kita. Dan Ramadan ini kesempatan emas. Mulai saat ini, hari ini biasakan ada tilawah, walaupun hanya 1 halaman, walaupun hanya 5 menit. Karena yang penting bukan hanya sekedar banyaknya, tapi bagaimana rumah itu senantiasa konsisten hidup dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara bagaimana kita meraih dan menggapai keberkahan Ramadan bersama dengan keluarga kita, dan tanamkan pada diri kita dan keluarga kita bahwa bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Karena tidak ada satupun dari kita yang bisa menjamin bahwa akan bertemu dengan bulan Ramadan yang berikutnya. Dan mungkin kita bisa kasih tahu ke istri, ke anak, ke keluarga bahwa ada sebagian keluarga kita yang mungkin tahun lalu masih buka puasa, masih sahur bersama kita, masih duduk di shaf yang sama dengan kita, masih tersenyum bahagia berbuka dengan mereka. Tapi rupanya di tahun ini mereka semua sudah di bawah tanah, tak lagi bisa sholat, tak lagi bisa puasa, tak lagi bisa membaca Al-Quran. Dan penyesalan orang yang tidak bertemu dengan Ramadan itu, khususnya bagi orang-orang yang kufur kepada Allah, Allah gambarkan dalam firman-Nya surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, wahai Rabbku kembalikanlah aku. Ketika ajal mendekatinya, dia berkata, wahai Rabbku kembalikanlah aku, la'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Dia enggak berkeinginan balik lagi ke rumahnya, balik lagi ke hartanya, balik lagi tapi ingin beramal soleh. Sebagaimana kesempatan untuk beramal soleh itu Allah kasih kepada kita sekarang. Ada orang-orang seperti ini di alam kuburnya baru mereka sadar. Makanya ini menunjukkan waktu itu sangat mahal. Hadirin dan hadirat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganggap orang yang masih hidup dan diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan itu sangat beruntung dibandingkan orang yang pergi berjuang, berjihad kemudian mati syahid. Karena perbedaan di antara kedua orang ini dalam hadis Nabi disebutkan bahwa 2 orang yang masuk Islam secara bersamaan, kemudian yang satunya semangat pergi berjihad sampai mati syahid, kemudian satunya dikasih setahun lebih panjang umurnya, tapi dia ketemu dengan Ramadan. Perbedaan di antara kedua orang ini, kata Nabi, fama bainahuma ab'adu mimman bainas sama'i wal ardi, jarak keduanya itu lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Subhanallah. Kedua orang ini, yang satunya mati syahid berjihad di jalan Allah, beda kebanyakan pahalanya, lebih jauh daripada langit dan bumi ketika satu orang ini masuk ketemu Ramadan. Kita berapa kali ketemu Ramadan jamaah rahimakumullah? Maka harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan ajak keluarga, orang-orang terdekat agar juga mereka mendapatkan kebaikan yang sama, agar mereka juga mendapatkan kebaikan yang sama. Hadirin dan hadirat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga selain dari kita harus menanamkan kesadaran kepada karib kerabat kita, orang-orang terdekat kita, keluarga kita, bahwa bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Bisa jadi sampaikan bahwa, nak, mungkin bapak tidak tahu Ramadan terdepan masih sama engkau apa enggak. Mungkin ucapan ini bagi sebagian pihak kan tabu gitu loh. Lah, bapak mau mati pak, katanya begitu loh. Bapak kan masih sehat-sehat. Tadi pagi masih main badminton katanya gitu loh. Ya, sampaikan kan bahwa mati nggak ada yang tahu nak. Gitu loh. Kepasangan dan seterusnya. Makanya di antara agar Ramadan kita
Kita gapai Ramadan ini penuh keberkahan bukan hanya untuk diri kita tapi juga keluarga kita. Didiklah anak-anak kita agar mereka menjadi penyelamat kita di alam kubur kelak. Dan ingat sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antara amal yang tidak putus adalah awwaladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Dan kita bayangkan bahwa ketika di alam kubur yang gelap sendirian, semua meninggalkan kita, ya. Dan ketika Allah berikan cahaya, di antara cahayanya adalah doa anak-anak kita. Anak yang tak pernah putus mendoakan, ya Allah ampuni ayahku, ampuni ibuku. Doa yang menyelamatkan. Nah pertanyaannya jemaah, kita didik gak anak-anak kayak begitu? Apalagi ini mau Ramadan. Ramadan momen-momen mustajabnya berdoa tuh banyak sekali. Apakah kita sudah mendidik anak-anak kita untuk mendoakan kita jemaah? Atau kita malah sibuk memberikan kepada anak kita itu dunia? Ketika Allah berikan kelapangan rezeki kepada kita, tapi kita lupa memberikan kepada anak-anak kita itu iman. Kadang jamaah kita sibuk cari sekolah terbaik untuk anak kita, itu nggak masalah. Tapi banyak dari kita itu lupa menjadi ayah dan ibu terbaik untuk anak-anak kita, khususnya ketika memasuki bulan suci Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah, ingat, demi Allah, semua akan mengalami suatu hari rumahnya akan kosong. Rumah kita akan kosong dari kita sendiri. Keluarga kita akan menangisi kita dan kita dibawa ke alam kubur sendirian. Yang menemani kita bukan harta, jabatan, kendaraan, ataupun menu berbuka dan sahur kita, bukan, tapi amal kita. Dan salah satu amal terbesar adalah didik keluarga, didik anak menjadi soleh-solehah. Maka Ramadan jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Ubah rumah tangga kita, ubah keluarga kita, ubah diri kita, agar kelak suatu hari nanti kita masuk surga bersama mereka jemaah. Bukan kita sendirian saja, bukan kita sendirian saja. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya kesempatan Ramadan mungkin bagi kita umumnya, dan mungkin umumnya dari kita itu merasa, oh saya akan masuk pada bulan Ramadan yang mungkin kurang lebih sisa 3 atau 4 hari lagi akan datang. Dan nasihat yang mengingatkan kepada kita untuk bahwa bisa jadi ini Ramadan terakhir, bisa jadi ini Ramadan terakhir. Nyatanya ya ketemu Ramadan lagi kan begitu. Nyatanya ketemu Ramadan lagi kan begitu. Inilah bentuk kelalaian kita ketika diingatkan bukannya sadar tapi meremehkan. Dan betapa banyak orang yang ketika menjelang kematiannya tapi nggak mendapatkan peringatan dan pengingat untuk dia sadar bahwasanya kesempatan dia sudah berakhir. Sebentar lagi ruh dia akan dicabut. Maka jamaah sekalian, Bapak Ibu dan ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan demi Allah sebentar lagi. Tapi tidak ada yang bisa menjamin 2, 3 atau 4 hari berikutnya ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Maka mulai dari sekarang berusahalah samakan frekuensi dengan keluarga kita. Samakan frekuensi. Kalau kita mau liburan saja itu, kira-kira perlu samakan nggak visi misi keluarga kalau mau liburan itu, Bapak Ibu? Perlu apa enggak? Ini pernah liburan keluarga apa enggak nih? Apa liburnya masing-masing gitu loh? Istri kemana, suami kemana? Ya enggak kan ya. Kita pasti semuanya bakal sepakat. Istri sepakatnya apa, bapak, anak, yuk kita kemana? Gitu kan? Jungkat Beach katanya gitu. Ya Allah, Jungkat Beach nggak ada yang lebih naik dikit Singkawang gitu ya. Pasti orang akan samakan visi misinya. Kalau dia mau liburan, mau ke tempat destinasi wisata,
Jangan itu orang mau umroh pun demikian kan begitu loh. Nggak mungkin istrinya travel A, suami travel B begitu loh. Kacau kalau kayak begini. Istrinya mau ke Madinah dulu, suami langsung mau ke Mekah mau umroh dulu gitu loh. Berantakan kalau kayak gini jemaah. Maka ke surga demikian juga. Ramadan adalah diantara ikhtiar dan perjalanan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka samakan frekuensi, samakan visi misi kita. Ya. Jangan biasa-biasa saja, atau jangan tujuan istri kemana, anak kemana, bapak kemana. Ya, berusaha bersama-sama. Ustadz, istri saya nggak mau dengar, anak saya nggak mau dengar. Berusaha. Walaupun kadang mungkin sebagian tak kita pungkiri, istrinya, anaknya, keluarganya, orang tuanya susah diajak untuk satu visi misi, susah untuk diajak bareng-bareng, begitu loh. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau kita memang jujur untuk meminta kepada Allah kemudahan dari hal terbaik tersebut. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, sempatkan berkumpul dengan keluarga tersebut. Ya kalau bisa sering itu lebih baik, apalagi sama orang tua kita yang mungkin sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, bersamai, berikan pengalaman atau hal-hal yang berkesan bagi mereka selama mereka masih ada. Walaupun mungkin mereka tidak bisa puasa, tidak bisa maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan, tapi bersamailah, karena kita tahu bahwa kita nggak mau juga kita masuk surga sendirian, orang tua kita tinggal begitu loh. Ya, bersamai mereka, berikan kesan-kesan terbaik mereka ketika di bulan suci Ramadan ini, begitu loh. Berikan kesan-kesan terbaik, berikan semangat, berikan motivasi. Kalaupun mereka hanya bisa untuk dibayarkan fidyah, bayarkan, lakukan yang terbaik, berikan menu yang terbaik, dan jadikan rumah keluarga itu adalah base camp kebaikan. Jadikan rumah itu adalah base camp kebaikan, agar berkah Allah itu betul-betul turun jamaah. Saya nggak mengatakan bahwa semua keluarga akan mudah dikondisikan, enggak, karena mungkin ada sebagian nggak bisa dikondisikan. Mereka nggak bisa diajak kerjasama, mereka nggak bisa diajak disatukan visi dan misi. Maka sekali lagi, keberkahan itu yang kita kejar, bukan nilai, bukan banyak sedikitnya. Kalau dari sekian banyak keluarga hanya satu mungkin yang bisa kita ajak untuk satu visi misi, sudah lakukan. Ya, dari sekian banyak ibadah ataupun sunnah yang diperintahkan di dalam melakukan amal soleh di bulan suci Ramadan tersebut. Ya, makanya ketika Nabi SAW memerintahkan sahur itu, sunnahnya diawalkan atau diakhirkan jamaah? Alhamdulillah, berarti lulus fikih puasanya ya, diakhirkan. Maka kalau sebagian orang malah maksakan diawalkan, ya sebenarnya terlalu menyiksa keluarganya juga, untuk akhirnya mereka sahur di waktu yang masih dia bisa istirahat, dia bisa terlelap. Walaupun waktu-waktu itu juga waktu-waktu yang terbaik untuk seorang beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, Ramadan juga adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, khususnya akhlak, dan belajar untuk lebih berakhlak baik lagi. Dan Nabi memerintahkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Jaga lisan. Walaupun kita mungkin kesal, dongkol, amarah, sabar. Didik. Yang namanya didik tarbiyah itu bukan instan langsung jadi, langsung berubah, kecuali Allah berikan taufik. Kecuali Allah berikan taufiknya, kita dapat karomah, berubah langsung istri, anak jadi soleh-soleha, begitu loh. Maka didiklah dengan sebaik-baiknya. Jaga lisan kita, jangan mengumpat, jangan doakan yang buruk-buruk, apalagi kepada pasangan ataupun kepada anak. Doakan, ya doakan yang baik-baik,
karena kita betul-betul berada di momen yang sangat baik di bulan suci Ramadan, yang mana doa-doa hamba itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam ibadah kita, dalam ketaatan kita kepadanya, karena ini momen besar. Sekali lagi jemaah, ini momen besar, yang momen besar itu kalau orang tidak minta pertolongan kepada Allah, dia akan berat melaksanakannya. Momen itu besar terus dia tidak minta tolong kepada Allah, dia akan berat melaksanakannya. Perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa kita banyak. Dan dosa itu kata para ulama menjadi di antara sebab beratnya kita melaksanakan ketaatan, beratnya kita menjadi sosok yang sabaran, beratnya kita menjadi orang yang khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga sedikit nasihat ini terutama untuk diri kami pribadi dan keluarga kami, dan juga bagi kaum muslimin sekalian, yang semoga Allah berkahi kita dan keluarga kita, dan pertemukan kita di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya kondisi, dan melalui Ramadan dengan sebaik-baiknya pula. Dan semoga Allah merahmati dan mengampuni saudara-saudari kita, orang tua, bapak, ibu kita, kakek nenek kita yang sudah mendahului kita di alam barzah dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa disampaikan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.